Oke, kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya, latihan soal 3.4 ya, dari buku paket Matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12. Soal nomor 1, tentukan nilai titik balik maksimum dan minimum dari soal yang A, fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 4 ya. Langkah pertama adalah kita cari dulu absisnya ya, kita cari dulu x-nya. Berarti kita turunkan ya, fx ini kita turunkan, jadinya f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Nah, untuk menentukan x-nya itu berapa, berarti kan f aksen x ini harus kita buat sama dengan 0, ya kan? Berarti 0 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Langkah selanjutnya ini kita faktorkan. Tetapi di sini koefisiennya bisa kita kecilkan ya, supaya menjadi lebih sederhana. Maka ini ruas kiri dan ruas kanan enaknya kita bagi dengan 3 saja ya. 0 dibagi 3 itu 0. Kemudian 3x kuadrat dibagi 3x kuadrat min 12x dibagi 3 itu berarti min 4x, 9 dibagi 3 itu plus 3. Nah, baru ini kita faktorkan seperti ini ya. Berarti di sini x, di sini juga x. Kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya plus 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Berarti di sini min 3, yang di sini min 1. Maka nanti penyelesaiannya adalah x min 1 sama dengan 0 ya kan, dan x min 3 sama dengan 0, sehingga x1 nya sama dengan 1, lalu x2 nya sama dengan 3. Jadi istilahnya absis bagi titik balik maksimum atau titik balik minimumnya sudah ketemu, bisa 1 bisa 3. Nah, untuk tahu apakah absis di sini itu titik balik maksimum atau untuk titik balik minimum, kita lakukan uji turunan kedua ya. Jadi syarat titik balik maksimum yaitu ketika f double aksen x ya, turunan kedua dari fx itu kurang dari 0. Jadi kalau maksimum itu justru kurang dari 0. Kalau minimum ya berarti f double aksen x itu harus lebih besar daripada 0 ya. Oke, kita akan turunkan sekali lagi. Berarti yang kita turunkan di sini adalah f aksen x ya, untuk mendapatkan turunan kedua dari fx. Maka f double aksen x itu akan sama dengan 6x dikurangi 12. Nah, baru kita masukkan x1 dan x2 ya. Kita masukkan dulu untuk x1 sama dengan 1 ya. Kita dapatkan f double aksen dari 1 sama dengan 6 kali 1 dikurangi 12. 6 dikurangi 12 negatif 6. Nah, karena f double aksen 1 ya ini kurang dari 0, maka x1 sama dengan 1 ini nanti merupakan absis bagi titik balik maksimum. Nah, ini titik balik maksimum ya, sesuai dengan syarat yang ini tadi. Nah, ini mungkin saya beri tanda aja ya. Oke, kemudian kita lakukan dulu uji turunan kedua bagi x2 sama dengan 3. Berarti f double aksen 3 sama dengan 6 kali 3 dikurangi 12, 18 dikurangi 12 sama dengan 6 ya. Nah, karena f double aksen 3 itu positif ya, jadi karena f double aksen 3 ini lebih besar daripada 0, maka x2 sama dengan 3 ini merupakan titik balik minimum ya. Nah, selanjutnya untuk mencari y-nya ya gampang, tinggal kita masukkan x1 sama dengan 1 ke fx dan x2 sama dengan 3 ke fx ya. Oke, berarti yang pertama kita akan cari dulu f1. 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 pangkat 3, 6 kali 1 pangkat 2 ya. Kemudian ditambah 9 kali 1 ditambah 4. Yuk kita hitung ini. 1 dikurangi 6 min 5. Min 5 tambah 9 4. 4 tambah 4 8 ya. Berarti nanti koordinat titik balik maksimumnya adalah 1,8 ya. Ini jawabannya 1,8. Kemudian kita cari F3. Berarti F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 6 kali 3 kuadrat ditambah 9 kali 3 ditambah 4 ya. Berarti 27
kemudian dikurangi 54 ditambah 27 ditambah 4 ya. 27 tambah 27 itu 54, berarti habis ini ya. 54 dikurangi 54 0, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, artinya koordinat titik balik minimumnya adalah berapa? 3,4. Jadi X-nya 3, Y-nya 4. Ini titik balik minimum. 1,8 ini adalah titik balik maksimum ya. Oke, ini untuk soal yang A. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang B. Ini saya bersihkan dulu. Fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9 dibagi 3x kuadrat. Berarti ini dalam bentuk pembagian ya, fungsi dalam bentuk pembagian. Maka yang atas ini bisa kita anggap sebagai ux, yang bawah ini bisa kita anggap sebagai vx ya. Jadi fx sama dengan ux per vx. Maka ini karena langkah-langkahnya sama, yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan turunkan dulu ya, turunkan fungsi fx terhadap variabel x. Maka nanti rumusnya adalah f aksen x sama dengan u aksen v min uv aksen ya dibagi dengan v kuadrat. Nah, supaya mudah ya, ini kita cari dulu u aksennya berapa dan v aksennya berapa. Untuk u aksen atau lengkapnya u aksen x ya, turunan pertama dari x kuadrat plus 6x plus 9, berarti 2x ditambah dengan 6. Kemudian untuk v aksen x, berarti turunan dari 3x kuadrat itu akan sama dengan 6x. Nah, baru kita kembali ke rumus ini ya. U aksen v, berarti dalam kurung 2x ditambah 6, kemudian kita kalikan dengan 3x kuadrat. Dikurangi uv aksen, berarti dalam kurung x kuadrat plus 6x plus 9 dikalikan dengan v aksen ya, berarti di sini 6x. Kemudian ini kita bagi dengan dalam kurung 3x kuadrat dikuadratkan. Kemudian yang atas ya, ini kita kali masuk, 3x kuadrat kali masuk, lalu karena di sini minus ya, 6x-nya ini langsung dipindah ke depan aja supaya cepat. Berarti nanti yang dikali masuk itu adalah minus 6x. Sebentar ya. Nah, berarti 3x kuadrat kali 2x itu sama dengan 6x pangkat 3, lalu ditambah 18x kuadrat ya kan. Kemudian dikurangi 6x pangkat 3 dikurangi 36x kuadrat dikurangi 54x ya. Lalu ini kita bagi dengan 9x pangkat 4. Jadi pangkat 2-nya itu masuk kan gitu aturannya ya. 6x pangkat 3 min 6x pangkat 3 habis. Maka ini boleh kita coret aja ya. Lalu 18x kuadrat dikurangi 36x kuadrat itu jadinya min 18x kuadrat. Berarti min 18x kuadrat min 54x dibagi 9x pangkat 4 ya. Kemudian kalau x-nya ini kita keluarkan, maka kita punya x dikalikan dalam kurung min 18x dikurangi 54 dibagi dengan 9x pangkat 4 ya. Maka x yang atas ini bisa kita coret, kemudian x pangkat 4 yang di bawah ini pangkatnya kita kurangi 1 jadi pangkat 3. Nah, akan gitu ya. Maka ini kita akan dapatkan min 18x dikurangi 54 dibagi 9x pangkat 3. Ini masih bisa dikecilkan lagi angkanya ya, disederhanakan lagi nih. Berarti atas bawah kita bagi saja dengan 9. Maka ini akan sama dengan min 2x ya, min 6. Jadi kalau min 18 dibagi 9 kan min 2. Min 54 dibagi 9 min 6 gitu ya. 9x pangkat 3 dibagi 9 ya sama dengan x pangkat 3 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari pembuat nolnya ya. Maka di sini bisa kita tulis min 2x dikurangi 6 dibagi dengan x pangkat 3. Ini kita samakan dengan 0 ya. Tentu saja nanti syaratnya adalah x tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau x-nya itu sama dengan 0 ya, maka nanti kita ketemu dengan bentuk pembagian dengan 0. Dalam matematika, bilangan dibagi 0
tidak diperkenankan ya, karena tidak terdefinisi gitu ya. Kemudian supaya ini bernilai sama dengan 0, maka ditentukan oleh pembilangnya ya, karena kita tahu kalau 0 dibagi dengan sembarang bilangan ya, kecuali 0 per 0 ya, ya, maka nanti hasilnya itu pasti akan sama dengan 0. Sehingga di sini bisa kita tuliskan lagi bahwasanya nanti min 2x min 6 ya, ini harus sama dengan 0. Maka min 2x sama dengan 6, sehingga x sama dengan negatif 3 ya. Nah, ini adalah absis titik balik maksimum, atau bisa jadi nanti menjadi absis bagi titik balik minimum. Untuk mengetahui apakah x sama dengan negatif 3 ini merupakan absis titik balik maksimum atau minimum, nah kita akan lakukan uji turunan kedua ya. Berarti f aksen x nih kita turunkan sekali lagi untuk mendapatkan turunan kedua dari fx gitu ya. Oke, ini saya bersihkan, kemudian saya tampilkan lagi. Ini adalah turunan pertama dari fungsi fx ya. Sekarang kita akan turunkan sekali lagi. Berarti karena di sini kita ketemu dengan bentuk pecahan ya, sama halnya dengan fx itu sendiri, maka caranya nanti sama. Berarti yang atas ini kita pandang sebagai ux, kemudian yang bawah ini kita pandang sebagai vx. Maka nanti rumusnya adalah f double aksen ya, turunan kedua dari fx itu akan sama dengan u aksen v min uv aksen ya, dibagi dengan v kuadrat. Nah, seperti biasa kita akan cari dulu u aksen dan v aksen. Nah, untuk u aksen berarti turunan dari negatif 2x min 6 ya, ini akan sama dengan negatif 2. Kemudian untuk v aksen ya, ini akan sama dengan 3x kuadrat. Jadi turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat ya. Nah, baru kita masukkan ke rumus ya. Berarti ini akan sama dengan u aksen dikalikan dengan v, berarti min 2 dikalikan dengan x pangkat 3 dikurangi uv aksen ya. Berarti dikurangi dalam kurung min 2x dikurangi 6 ya kan. Kemudian kita kalikan dengan v aksen yaitu 3x kuadrat. Lalu ini kita bagi dengan v kuadrat ya. Berarti langsung aja di sini kalau x pangkat 3 dikuadrat ya sama dengan x pangkat 6. Nah, kemudian 3x kuadrat ini bisa kita pindah ke depan ya. Jadi bayangkan saja 3x kuadratnya itu pindah ke depan sini. Berarti kan min 3x kuadrat. Nah, ini kita kali masuk ya. Maka nanti yang di atas kita akan peroleh min 2x pangkat 3. Lalu min 3x kuadrat kali min 2x berarti plus ya. Plus 6x pangkat 3. Kemudian min 3x kuadrat kali min 6 berarti plus 18x kuadrat. Lalu ini kita bagi dengan x pangkat 6 ya. Min 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 3 itu 4x pangkat 3. Berarti ini plus 18x kuadrat dibagi x pangkat 6 ya. Lalu x kuadratnya ini boleh kita keluarkan ya. Jadi x kuadrat dikalikan dalam kurung berarti di sini 4x ditambah 18, lalu kita bagi dengan x pangkat 6. Berarti x pangkat 6 x pangkat 2 yang di atas ini bisa kita coret ya. Kemudian yang di bawah ini pangkatnya menjadi pangkat 4. Nah, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Berarti di sini kita punya turunan kedua dari fungsi fx adalah 4x ditambah 18 dibagi dengan x pangkat 4. Nah, selanjutnya kita masukkan x sama dengan min 3 ke persamaan ini ya. Berarti kita dapatkan f double aksen negatif 3 itu akan sama dengan 4 kali negatif 3 plus 18 dibagi dengan negatif 3 pangkat 4. Nah, ini sebenarnya kita tidak perlu sampai hasil akhirnya, karena kan kita hanya mau ngecek tandanya aja ya kan. Berarti kalau 4 kali min 3 itu kan min 12. Nah, min 12 ditambah
18 itu pasti positif, ya kan? Berarti yang atas ini positif. Lalu yang bawah ya, ini ada bilangan negatif ya, negatif 3 dipangkatkan 4. Karena pangkatnya genap, pasti nanti hasilnya itu juga merupakan bilangan positif. Kan gitu konsepnya, ya kan? Berarti bilangan positif dibagi dengan bilangan positif ya sama dengan bilangan positif. Nah, apa artinya? Artinya F double aksen dari negatif 3 itu lebih besar daripada 0. Nah, ketika F double aksen dari negatif 3 itu positif lebih dari 0, maka artinya X sama dengan min 3 itu merupakan titik balik minimum dari fungsi fx gitu ya. Baik, berarti langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai ordinatnya, kita akan mencari nilai y-nya. Berarti di sini kita masukkan saja X sama dengan negatif 3 ya ke dalam fungsi fx. Maka kita peroleh F min 3 sama dengan, ini mungkin langsung aja ya, min 3 kuadrat berarti 9. Lalu 6 kali min 3 berarti di sini kita punya min 18. Kemudian ditambah dengan 9, lalu dibagi 3 dikalikan dengan 9 ya. 9 ditambah 9 itu 18. Nah, 18 dikurangi 18 0 ya. Habis ini berarti 0 dibagi dengan bilangan berapapun ya sama dengan 0. Nah, artinya di sini kita punya titik negatif 3,0. Ini merupakan titik minimum ya, titik balik minimum dari fungsi fx gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1.